Keuntungan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Peran Sintayong dibalik pemain abroad Timnas Indonesia. Louis van Gaal sempat ditawari latih Timnas Indonesia. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Bek Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dikabarkan hengkang dari Ulsan Greeners untuk bergabung ke Jeonnam Dragons. Kabar tersebut diperkuat dengan pemberitaan media Korea Selatan dan tes medis yang telah dijalani pemain asal Makassar tersebut. Media Vietnam Soa.vn ikut menyoroti rumor Asnawi Mangkualam. Media tersebut mengklaim kepindahan Asnawi Mangkualam ke Jeonnam Dragons karena ada andil Sintayong. Sebab Sintayong sendiri yang membuka jalan Asnawi berkarir di Korea Selatan. Sempat dirumorkan akan berlaga di kasta teratas kompetisi sepak bola Korea Selatan, Asnawi disebut setuju gabung Jeonnam Dragons. Meski berlaga di Liga 2 Korea Selatan, Jeonnam Dragons diketahui bukan klub sembarangan. Jeonnam sejatinya merupakan tim elit di K-League One dan baru terdegradasi ke kasta kedua Liga Korea Selatan sejak musim 2019 lalu. Jeonnam diketahui telah mengkoleksi 3 piala FA Korea Selatan, yakni pada tahun 2006, 2007, dan 2021. Calon klub Asnawi tersebut juga tampil di Liga Champions Asia pada musim lalu. Pemain keturunan Ivar Junar saat ini sedang menunggu proses naturalisasinya selesai. Meski begitu, Ivar Junar terus mengembangkan karirnya bersama Jong FC Utrecht. Terbaru Ivar Junar dipercaya masuk starting line-up klubnya pada laga melawan Tricolores. Pemain berusia 19 tahun tersebut perlahan mulai mendapatkan kepercayaan di tim muda FC Utrecht. Jika mampu menunjukkan kualitasnya, Ivar Junar akan menguntungkan bagi skuad Timnas U20 Indonesia mendatang. Koordinator Save Our Soccer yang juga anggota tim gabungan independen pencari fakta Kanjuruhan, Akmal Marhali, menegaskan masalah sepak bola Indonesia selama ini ada di akar yakni tubuh PSSI. Dikutip dari BTV, Akmal Marhali membocorkan pelaku suap yang terjadi di Liga Indonesia. Akmal Marhali menyebut Sekjen PSSI Yunus Nusi dan Waketum Iwan Budianto terlibat dalam kasus tersebut. Akmal memberanikan diri berbicara hal tersebut karena memiliki data yang telah beredar. Utusan PSSI Hamdan Hamidan menyebut Zain Patinama sempat dirayu pemilik klub Liga 1 via telepon. Namun tentu saja Patinama menolak berkarir di Liga 1. Bek kiri berusia 24 tahun itu memilih untuk fokus mengembangkan sayapnya di benua biru. Hamdan mengatakan bahwa Patinama bukan pemain kelas Liga 1, sebab menurutnya Patinama memiliki potensi untuk menjadi salah satu bek terbaik di Eropa. Hamdan menegaskan pemain keturunan Semarang tersebut dinaturalisasi bukan untuk bermain di Liga Indonesia. Sejak namanya disebut-sebut akan dinaturalisasi PSSI, akun media sosial Zain Patinama dibanjiri supporter Timnas Indonesia. Beragam komentar didapatkan pemain Viking FK tersebut. Hingga kini telah resmi menjadi WNI, Zain Patinama mengaku tak takut ditekan supporter lewat kritik yang bisa saja mengarah kepadanya. Patinama menegaskan akan mengubah kritikan itu menjadi energi yang positif dan motivasi, sebab dirinya sendiri bertekad untuk membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi di sepak bola Asia. Agen penyerang Timnas Indonesia U20 hoki Caraka, Andre Grosjean, memberikan kode terkait masa depan kliennya di PSS Sleman. Melalui Instagram pribadinya, Andre Grosjean mengaku dirinya tengah membahas masa depan hoki Caraka bersama dengan sang ayah. Sekedar informasi, Andre Grosjean merupakan salah satu agen sepak bola asal Rusia. Sejumlah nama pemain di Asia Tenggara berada dalam naungan agensinya bernama YFT, termasuk hoki Caraka. Fakta tersebut lantas membuka harapan hoki Caraka untuk mentas di Eropa cukup terbuka lebar. Terlebih dirinya sempat diminati oleh klub Liga Yunani sejak Garuda Select lalu. Pemain Timnas Indonesia Elkan Bagot kembali harus menunda debut bersama klub barunya Cheltenham. Diketahui Cheltenham sejatinya memiliki jadwal pertandingan melawan Sheffield Wednesday pada Selasa lalu dalam laga lanjutan League One 2022-2023. Namun sayang duel antara Cheltenham versus Sheffield Wednesday batal terlaksana. Pertandingan ditunda akibat lapangan yang beku. Untuk itu, Elkan Bagot diketahui harus kembali menunggu untuk kembali beraksi di atas lapangan.
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali membeberkan banyak keuntungan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Zainuddin Amali menyebut Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia bisa memperkenalkan perkembangan dan lingkungan sepak bola Indonesia kepada dunia internasional. Termasuk ekonomi, Piala Dunia U20 dianggap Zainuddin Amali sebuah kesempatan besar untuk menunjukkan potensi tanah air. Ada pula dampak wisata kepada daerah yang menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia U20, yakni Jakarta, Bandung, Solo, Palembang, Surabaya, dan Bali. Bahkan jika Piala Dunia U20 di Indonesia sukses, Menpora menyebut bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk tim senior. Selain timnas U20 Indonesia, sudah ada 11 tim yang memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia U20 2023. Terbaru ada 2 negara dari Oseania yang baru saja memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia U20 2023, yakni Fiji dan Selandia Baru. Sementara itu, Eropa sudah memastikan 5 tim yang bakal lolos ke putaran final, yaitu Inggris, Perancis, Israel, Italia, dan Slovakia. Kepastian tersebut didapatkan dari 5 tim terbaik pada ajang Piala Eropa U19 tahun lalu. Sementara regional Amerika Utara juga sudah meloloskan 4 tim terbaik. 4 tim Amerika Utara diwakili oleh Amerika Serikat, Republik Dominika, Honduras, dan Guatemala. Sepak bola Argentina sedang bergejolak ketika tim senior baru saja menyabet prestasi tertinggi dengan menjuarai Piala Dunia 2022. Para junior justru diambang kegagalan. Tim yang ditangani oleh Javier Mascherano dalam posisi terdesak di grup A kejuaraan Amerika Selatan U20 2023. Pasalnya mereka tumbang dari 2 pertandingan yang dilalui saat melawan Paraguay dengan skor 1-2 dan Brasil 1-3. Hal tersebut membuat Argentina U20 wajib memenangkan 2 laga selanjutnya versus Peru dan Kolombia. Di sisi lain, mereka juga perlu bantuan musuh bebuyutan Brasil dengan menghambat Kolombia. Kegagalan terwujudnya 2 skenario tersebut membuat Argentina terancam gagal merebut tiket Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung di Indonesia. Perbandingan statistik Zain Patinama dan Pratama Arhan sangat menarik mengingat keduanya bersaing untuk memperebutkan tempat di posisi utama bek kiri timnas Indonesia. Menurut Transfer Market, Zain Patinama telah tampil dalam 55 laga dengan mencetak 2 gol serta 6 assist. Dia juga sempat membela klubnya di kompetisi kasta ketiga antar klub Eropa yakni UEFA Conference League sebanyak 6 kali. Sementara Pratama Arhan kini tengah merumput di tim J2 League yakni Tokyo Verdy. Pemain yang di tahun ini akan genap berusia 22 tahun itu didatangkan dari PSIS Semarang pada Maret 2022. Sayangnya bersama klub Jepang tersebut, Pratama Arhan belum mendapatkan kepercayaan pelatih di musim lalu, hingga hanya mencatatkan 1 pertandingan. Pelatih kelas dunia Louis van Gaal sempat ditawari melatih timnas Indonesia usai menghadapi skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 2013 silam. Kala itu Van Gaal menangani Belanda yang tengah tour ke Asia. Pada laga tersebut, tim Orange mengalahkan tim Merah Putih dengan skor 3-0. Pada sesi konferensi pers, Louis van Gaal ditanya apakah tertarik menangani timnas Indonesia ketika kontraknya bersama Belanda berakhir pada 31 Juli 2014 atau gelar Piala Dunia 2014. Secara tegas, Louis van Gaal menolak tawaran tersebut. Louis van Gaal mengaku lebih tertarik untuk menangani klub di Liga Inggris gelar Piala Dunia 2014. Pada akhir tahun 2022, Federasi Sepak Bola Rusia atau RFO memastikan bahwa mereka ingin kembali ke UEFA. Mereka bertujuan untuk ambil bagian dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mengurungkan niat gabung ke dalam Asosiasi Sepak Bola Asia atau AFC. Bahkan Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Rusia Alexander Alev dan Sekjen Maxim Mitrovanov melakukan pertemuan tatap muka dengan pejabat UEFA pada Selasa 24 Januari. Keputusan Rusia untuk tetap berada di UEFA bisa menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia. Sebab dengan demikian, setidaknya ada 1 kuota yang tidak diambil oleh Rusia pada ajang-ajang AFC, seperti Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.